pojok sekolah podcastan. Sebelumnya terimalah salam dari kami, sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Kali ini saya akan ngobrol dengan Bro Wiwit. Lengkapnya siapa ya? Nama saya Wiwit Yuli Saputra. Wiwit Yuli Saputra. Dulu Bro Wiwit ini adalah murid saya. Dia belajar dengan saya. Nah, gantian sekarang saya belajar dengan Bro Wiwit. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Kabar Bapak bagaimana? Saat ini alhamdulillah saya baik-baik saja. Saat ini Bro Wiwit sedang menyelesaikan kuliah di Teknik Mesin Unesa Surabaya ya. Nggih, Pak. Kenapa pilihannya kuliah? Sebab kebanyakan alumni tamatan dari SMK itu kan bekerja ya, karena ingin cepat-cepat membantu keluarga. Kenapa pilihannya itu kuliah? Nggih, Pak. Sebelumnya saya ingin cerita terlebih dahulu latar belakang kenapa saya kuliah. Awalnya itu saya tetap mendaftar ke perusahaan-perusahaan, tetapi karena saya mempunyai satu masalah, yaitu tentang mata saya, yaitu buta warna parsial, sehingga saya kalau tetap melanjutkan mendaftar di perusahaan dengan kondisi mata saya seperti itu, kemungkinan diterima itu sangat kecil, Pak. Jadi saya memutar cara gimana sih ya saya bisa bekerja tapi dengan passion yang sudah saya miliki, yaitu di teknik mesin. Kemudian saya meminta saran-saran dari bapak-bapak guru, saya mendapatkan masukan, gimana Mas kalau kuliah saja ambil pendidikan, karena setelah lulus dari pendidikan itu untuk buta warna itu tidak terlalu dipermasalahkan, sehingga ada peluang untuk bekerja di depannya, seperti itu Pak. Kenapa pilihannya itu di Surabaya? Padahal jarak antara rumah Purwokerto dengan Surabaya itu cukup sangat jauh, dan di sana tidak ada saudara. Tentunya ini membutuhkan biaya ya, karena saya paham tujuan disekolahkan di SMK itu supaya langsung bekerja dan membantu orang tua. Nggih, Pak. Alasan saya kenapa di Surabaya nggih, Pak. Awalnya saya tidak kepikiran di Surabaya, Pak. Kira-kira H-1 minggu sebelum pendaftaran SBMPTN, saya berpikir melihat potensi peluang di Jawa Tengah dan di Yogyakarta itu sangat ketat dengan nilai saya saat itu yang bisa dibilang pas-pasan, sehingga saya memutar cara gimana kalau di Jawa Timur. Di situ di Jawa Timur kepikiran saya UNESA, yaitu Negeri Surabaya, dikarenakan di UNESA ada jurusan pendidikan teknik mesin sesuai apa yang saya inginkan, dan juga lokasi ke Surabaya itu lebih gampang. Ya, transportasinya ada kereta seperti itu. Jadi modal nekat, pertama saya modal nekat Pak, di sana tidak ada kenalan sama sekali. Di sana alhamdulillah di sana saya diterima dengan baik sama teman-teman di sana. Tentunya dengan semangat bonek ya, boneka. Termasuk untuk membiayai kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Maaf nih. Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Beasiswa. Nggih, beasiswa bidik misi yang sangat membantu untuk biaya sehari-hari. Di sana saya masuk ke salah satu seperti pondok. Jadi di sana biayanya itu 1 tahun langsung. Jadi menghemat biaya tiap bulan. Jadi saya bisa lebih menghemat saja. Apa sih yang menguatkan kamu sehingga kamu memilih kuliah dan merantau ke Surabaya? Apa karena impian atau apa? Yang pertama tentu impian, Pak. Kemudian ada dorongan lain dari pihak keluarga yang sangat menginginkan anaknya bisa mengenyam pendidikan tinggi sarjana. Oh iya. Iya. Kemudian saya juga melihat dari orang tua saya yang sudah bekerja keras. Kemudian pernah saat itu ada tetangga yang mohon maaf seperti menghina orang tua saya. Ya. Tetangga itu bilang, "Alah kuliah ado-ado, kok ngapa kok tengah-tengah paling anaknya metu." Di situ saya benar-benar aduh. Di hati saya dari orang tua benar-benar sangat sakit, Pak. Karena ketampar gitu ya. Ya apa salahnya anak yang tidak punya memiliki impian yang besar. Ya. Nah dari mulai saat itu saya bertekad harus bisa menyelesaikan kuliah saya sebaik mungkin. Tuh. Jadi ibaratnya kakinya harus diinjek dulu ya. Biar benar. Ya. Dulu ada siswa juga konsultasi sama saya, dia bilang, "Pak, bapak saya itu, keluarga saya itu sering diajak tetangga
diejek tetangga. Kenapa? Karena miskin Pak, banyak utang. Ya udah biarin aja, nggak usah marah, besok diklakson saja. Nah sekarang dia berhasil mengklakson tetangganya, dia dan adiknya. Nah ini salah satu impian yang menguatkan langkah kamu ya. Iya Pak. Yang tadinya sempat dihina oleh tetangga dan ingin membuktikan. Dan ini bukan suatu proses yang mudah ya. Sangat tidak mudah Pak, karena banyak sekali tantangannya. Apa itu? Tantangannya terutama itu dalam biaya Pak, karena awal kuliah itu bidik misi tidak langsung cair ya. Uangnya. Jadi saat itu benar-benar sangat susah dalam hal biaya. Sampai orang tua minjam, cari pinjaman untuk saya kuliah Pak. Oh gitu. Itu kendala paling awal yang saya. Dan kamu sendiri bagaimana supaya tetap survive di Surabaya? Yang pertama saya itu menjalin relasi Pak sama teman-teman di Surabaya, karena saya pasti di sana memerlukan bantuan. Saya kalau ada apa-apa saya minta bantuan, itu yang bikin saya survive, dan teman-teman di sana sangat mensupport saya. Jadi ini akan memberikan pelajaran bagi adik-adik kelas bahwa kendala itu bukan masalah ya. Betul, malah harus dilewati, harus dihadapi, harus bisa diselesaikan. Harus dihadapi. Ya, kalau memang bertekad untuk kuliah, sekalipun tadi ada keterbatasan biaya dan nilai akademis ya, ternyata dengan tekad, dengan perjuangan, dengan doa bisa diatasi. Bisa Pak. Ya, dulu saya bekali dengan soft skill ya. Betul Pak. Dampaknya bagaimana itu? Dampaknya itu kuliah sangat luar biasa Pak. Oh ya. Ada satu soft skill yang sampai kalimat soft skill yang sampai saat ini saya selalu pegang teguh, yaitu kalimatnya, tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah menjadi orang baik. Maka Anda akan menemukan orang baik. Maka Anda akan menemukan orang baik. Jika kurang beruntung. Jika kurang beruntung. Anda akan ditemukan oleh orang baik. Anda akan ditemukan orang baik. Satu kalimat tersebut itu sangat membuat saya. Sangat bahwa semua itu harus dihadapi tanpa harus menghilangkan sisi baiknya kita Pak. Karena saya merasakan ketika saya berbuat baik, orang lain itu akan membalas saya lebih baik lagi. Gitu ya. Sehingga saya lebih enjoy dalam menikmatin masa-masa yang saya hadapi. Ya. Dulu pun saya pernah ngalamin waktu kuliah, bagaimana supaya mendapat ekstra makan itu ya menjadi panitia apa saja. Ternyata berhasil, dan berteman dengan berbagai jurusan yang lain ternyata juga berhasil. Saat ini yang paling kamu rasakan tantangannya apa pada saat kuliah? Untuk saat ini tantangan terbesar saya itu dari internal dan eksternal. Internalnya apa? Internal dari pihak kampus sendiri, dari dosen saya. Dosen saya itu emang sangat mendukung saya Pak. Tetapi seperti memberi harapan terlalu besar yang membuat saya seperti tidak mampu Pak. Itu gitu. Iya. Nah kalau dari eksternal tadi ya Pak. Kalau internal itu dari pihak keluarga, karena keluarga masih sering ada masalah sehingga banyak pikiran masalah dari ekonomi ya. Kedua orang tua pasti ceritanya ke saya, sedangkan saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Jadi semua itu dirasa dipendam sendiri Pak. Tadi tantangannya eksternal dari dosen itu menganggap bahwa kamu itu lebih, kemampuannya lebih, sehingga kamu punya pemikiran bahwa saya pun harus belajar banyak supaya Pak dosen itu tidak salah gitu ya. Pak, sedangkan internal dari keluarga, bagaimana cepat-cepat lulus dan bekerja. Betul Pak. Dari keluarga udah benar-benar saya pengen cepat lulus supaya cepat bekerja, bisa membantu keluarga. Ya, bisa membayangkan seandainya itu terjadi gimana? Bisa membantu keluarga ya. Pasti orang tua sangat bangga. Saya juga merasa bahwa selama saya hidup bisa membahagiakan orang tua, bisa memberikan apapun untuk orang tua, itu benar-benar hal yang paling saya inginkan. Sementara itu untuk sementara ditunda dulu karena harus menyelesaikan dulu. Harus Pak. Ya, paling gak enak itu mahasiswa ditanya kapan skripsinya rampung itu. Sudah. Ini
ini juga tantangan. Tantangan, Bagaimana Pak. nanti kamu wisuda dihadiri oleh orang tua kamu dan saudara kamu? Bisa membayangkan bahagianya? Bisa, Pak. Seperti apa? Saya membayangkan nanti ketika saya wisuda, orang-orang yang saya cintai, orang tua, saudara, Ya, bisa datang, bisa peluk saya. ya, Saya pengen menyampaikan semua rasa capek saya selama kuliah di wisuda itu dengan pelukan hangat dari keluarga. oh, masya Allah. Bicara tantangan yang lain, bro. Kamu kan dari SMK ya. Tentunya di jurusan itu, angkatanmu itu banyak sekali anak-anak dari SMA juga. Dan materinya itu di mata kuliah lebih banyak materi-materi umum yang itu bagiannya anak SMA gitu. Gila. Gimana cara mengatasinya? Mengatasinya, saya tuh bergaul itu sama siapa saja, Pak. Oh gitu. Termasuk sama anak-anak SMA. Yang dari SMA Iya, ya, dari satu SMA kelas itu. gitu ya? Jadi saya tuh kasarannya seperti tukar ilmu, Pak. Oh gitu. Tukar ilmu. Saya bisa di jurusan teknik mesin, saya mengajarkan tentang mesin ke anak SMA. Ya, Begitu prakteknya ya, Pak, dari prakteknya. SMK mesin. Nggih. Begitu juga dari anak SMA bersedia membantu saya dalam pelajaran-pelajaran umum seperti Umum. fisika, kimia, matematik. Jadi saling membantu di situ, Pak saya. Oh gitu. Nggih. Jadi ini salah satu kemampuan soft skill itu dibutuhkan ya, kerja sama tim, Kerjasama. kemampuan berkomunikasi. Betul, Pak. Ya. Terus hal yang lain apa yang sudah kamu rasakan? Saya merasa saya menjadi pribadi yang berani, Pak. Berani. Berani. Dalam arti, Dalam arti contoh seperti ini, ketika saya berkegiatan di luar, terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, ya, di situ saya benar-benar mau kenal, mau berinteraksi, mau mencari ilmu dari warga tersebut, seperti hal-hal positif dari masyarakat tersebut dapat saya rasakan, Pak. Saya ambil manfaatnya. percaya diri. Ya? Percaya diri saya lebih meningkat. Ah, Seperti itu, Pak. termasuk punya kemampuan di public speaking ya. Nggih, Pak. Jadi sebenarnya apa sih yang diperlukan basic soft skill atau kemampuan soft skill yang nanti diperlukan pada saat penyelesaian kuliah? Ada beberapa, Pak. Yang pertama pasti public speaking. Public speaking. Iya, cara berkomunikasi, terutama kalau dengan dosen itu harus benar-benar tata bahasanya Ya, itu etika dan sopan etika, santun sopan ya. santun. Terus selain public speaking yang tadi etika sopan santun, terus cara berteman itu juga sangat penting. Karena tanpa teman-teman itu kalau di perkuliahan itu kita tidak bisa, Pak. Ya, Karena saling membantu. ya, betul itu. Jadi dengan ada lagi nih cara mengatasi kendala ya hubungannya dengan diri sendiri. Misalnya mengatasi ketakutan dengan dosen, mengatasi kemalasan menyelesaikan skripsi, itu gimana? Cara mengatasinya, Pak. Ya, Kalau untuk rasa malas, kalau saya pribadi, ketika saya sudah merasa capek, saya lebih baik polkan. Maksudnya udah capek-capean sekalian. oh gitu. Sehingga kalau saya berprinsip, kalau saya istirahat sebentar, pasti malas itu akan tumbuh. Oh gitu. Ya, jadi malas itu akan terus ada. Kalau nggak dipaksa seperti itu, walaupun udah capek, udah lelah, udah banyak pikiran, ya wis pokoknya lakoni, pokoknya garap, pokoknya Jadi prinsipnya terus bergerak, jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti, karena sekali berhenti rasa malas itu bakalan terus mengganggu, Pak. Untuk bangkit lagi, Iya. bergerak lagi susah ya? Susah. Malas ya? Malas. Oke, itu bagaimana kamu sudah bisa menyelesaikan skripsi, tinggal beberapa mata kuliah lagi ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Terakhir, apa yang bisa kamu sampaikan ke adik-adik kelas? Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya menyampaikan apa yang kalian dapatkan di sekolah, di SMK Negeri 2 khususnya, tolong banget benar-benar diperhatikan, terutama terhadap guru-guru. Saya merasakan bahwa dari doa seorang guru itu kalian bakalan sukses. Dan juga jangan mudah patah semangat. Lelah, capek itu udah hal wajar, tapi kalau untuk menyerah itu jangan.
terus termasuk berjuang. bagaimana bersikap dengan guru ya. Nggih, itu sangat penting karena bagi saya ada pepatah guru itu orang tua kedua, tapi bagi saya antara orang tua kandung dan guru sejajar. Pada saat ketemu dosen bagaimana ini? Penerapannya bagaimana? Dalam begitupun juga dengan dosen anggap bagi saya itu seperti guru Pak, sebagai orang tua. Karena saya meyakini kepada diri saya sendiri antara orang tua dan guru itu sama. Orang tua yang merawat saya secara jasmani, tapi guru itu yang memberi saya moral dan etika, sopan santun itu dari guru semua yang saya dapatkan. Itu makanya sangat penting menghormati seorang guru. Oh iya. Baik, rencana ke depan setelah lulus apa Mas? Rencana ke depan saya ingin, insya Allah pengen, kalau memang diizinkan pengen lanjut S2 Ya. kalau memang belum rezekinya saya ingin mengabdi jadi guru. Ya. Ada beberapa plan setelah guru saya pengen tetap harus S2 harus. Walaupun nanti mundur harus S2 karena target saya menjadi dosen. Ya. Untuk pembiayaan pikir carry ya. Nggih, pikir kayak yang penting lakoni disit Hajar. hajar. Ya. Terima kasih bincang-bincangnya Mas Wiwit. Wiwit Yuli Saputra. Wiwit Yuli Saputra. Sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih inspirasinya. Saya Guru Daru Kuswanto dari Pojok Sekolah Podcastan. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Terimalah salam dari kami, sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru.